ini seperti biasa kita udah kedatangan salah seorang yang tentunya akan berbagi informasi, ya bakal sharing. Semoga bisa menginspirasi teman Pro 2 yang lagi dengerin aku ya di RRI Digital, RRI.co.id dan juga melalui YouTube channel RRI Singaraja Official. So, kita langsung aja kenalan sama Ikomang Oka Setiawan. Hai Oka. Halo Kak, Kabar baik ya? sehat. Iya, sehat. Sebelum kita ngomongin prestasi nih teman Pro 2 yang diraih oleh Oka, sebenarnya dia prestasinya banyak banget. Cuman kita mau kenalan dulu. Oka ini katanya statusnya sebagai mahasiswa ya di Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja. Ya, betul. Semester? Semester 4. Oke, jurusan atau prodi apa? Prodi Pendidikan IPA, jurusan Fisika dan Pengajaran IPA. Oke, jadi udah semester 4 ya. Oke, Oka, ini kalau kita ngomongin hobi, kamu kan berkecimpung di dalam pageant ya. Hobi kamu apa? Sebenarnya ada banyak hal kalau ditanya hobi, tapi belakangan ini saya senangnya dengar musik. Mhm. Sebenarnya saya pencinta K-pop Kak. K-pop. Makanya tadi Oh, agak enjoy gitu agak dengerin. gini ya. Iya, Nggak manggut-manggut gitu iya. ya. Karena kebetulan dari K-pop itu kan karena udah banyak kegiatan-kegiatan ngerasa capek, jadi pelariannya ke K-pop gitu Oh buat gitu. lebih semangat untuk di hari-hari selanjutnya. Oke, sekarang lagi dengerin musik yang K-pop gitu ya teman Pro 2. Hobi lain nggak ada? Ada sih. Apa? Kalau di senggang-senggang nonton, terus juga baca buku, kemudian samping itu juga ya yang paling pasti itu berdampak sih harusnya. Oke, ya ya. Tapi kalau ngomongin Oka ini asalnya dari mana? Saya asli dari Karangasem di Kubu. Asem, Iya. di Kubu ya. Berarti sekarang bawa salak. Karena emang teman Pro 2 ya. Jadi Karangasem itu identik terkenalnya dengan penghasil salak ya terbesar di Bali. Oke, tapi kita nggak ngomongin salak sama Oka. Kita ngomongin terkait dengan prestasi yang dia dapat gitu ya sebagai finalis 10 besar Green Youth Bali 2023 ya. Oka, ini sebenarnya Green Youth Bali ini organisasi apa sebenarnya? Kalau lihat green kayaknya hijau, identik dengan apa nih? Lingkungan apa gimana? Coba jelasin. Jadi Green Youth Bali ini sekarang status dari Green Youth Bali ini sudah berada langsung dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kami sudah memiliki sebuah SK kepengurusan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Green Youth Bali ini duta lingkungan dan konservasi alam tentunya dari dua kata tersebut sudah dapat menggambarkan bahwa kami bergerak dan berdampak khususnya di bidang lingkungan dan juga konservasi alam. Oke, Duta Lingkungan dan Konservasi Alam ya. Aku mau tanya dulu nih, kamu tahu ada istilahnya pemilihan ya Green Youth ini dari mana sampai kamu sampai ikut gitu? Mungkin saya bercerita dikit kayak sebenarnya saya ini awalnya dipaksa sebenarnya buat Oh gitu. untuk ikut Iya. ini Sama? temen Oke. ya yang duluan gabung ke paguyuban ini. Karena dia lihat katanya saya memiliki sebuah potensi untuk ikut dan kebetulan memang saya suka sesuatu yang berbau tentang lingkungan, khususnya tentang penanaman, kemudian pembersihan dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian dari hal tersebut dia mencoba untuk merayu saya, melobi, mendekati untuk disuruh untuk mendaftarkan diri. Akhirnya saya terbujuk dan ya sampai sekarang saya ada di sini. Ada di sini, oke. Nah pada saat itu berarti awalnya dipaksa sampai akhirnya luluh gitu ya, sampai ikut gitu ya. Aduh, dan akhirnya ikut mendaftarkan diri. Nah itu kan udah tidak satu proses yang tidak gampang ya. Maksudnya dari mulai ajang administrasi dan lain sebagainya itu tahapannya seperti apa sih Oka? Kalau seingat saya dulu di awal-awal itu kita emang ada seleksi administrasi di mana ada berbagai jenis persyaratan yang harus kita penuhi, surat menyurat, kemudian lampiran seperti sertifikat, piagam, pengalaman dan sebagainya. Jadi setelah dilaksanakan itu barulah ada proses seleksi untuk wawancara. Nah, di wawancara ini juga nantinya akan dipilih 10 besar, kemudian dari 10 besar ini kemudian lagi melakukan proses wawancara, kemudian ada lagi wawancara lainnya dan beberapa
seleksi untuk mencari minat bakat kita. Jadi ada tes minat bakat. Kebetulan saat itu saya menampilkan baca puisi. Jadi kita dites apa minat kita, apa bakat kita, kemudian dicarilah sepasang yang memiliki potensi atau mendapatkan gelar sebagai Green Youth yang berbakat seperti itu. Oke, yang berbakat begitu ya. Pada saat itu Oka dapat nggak? Untuk saat itu belum sih. Nah, pada saat itu kan katanya puisi, Iya. ya. Sedangkan tadi Oka bilangnya dengerin musik, ya. Tak pikir bakatnya tadi udah nyanyi gitu ya. Ternyata berpuisi. Iya. Itu memang hobi puisi apa gimana? Oke, sebenarnya flashback lagi dulu di SMP. Sebenarnya saya itu emang pengarang, penulis juga. Awal-awal itu memang di puisi dulu, Yeah. dibaca, kemudian baru nyoba nulis, ikut berbagai lomba, terus akhirnya suka, terus lama-kelamaan nyobalah ke nulis cerpen gitu. Akhirnya sukalah membaca, dan karena aktivitas di kampus, jadi hobi yang sebelumnya menulis itu agak terlupakan. Agak terlupakan. Iya, tapi akhirnya berkat Green Youth kemarin saya cobakan untuk saya tampilkan kemampuan saya di baca puisi. Oke, ya. Tapi ini bakat terpendam berarti ya. SMP gitu, karena sekarang udah di kampus sibuk, apalagi sekarang malah lebih banyak ke pageant ya, Iya. ajangnya ya. Dan aku lihat beberapa prestasinya juga banyak ke sana gitu ya. Oke, tapi kemudian apa nih yang membuat kamu balik, udah puisi aja lah? Apakah kangen dengan masa itu atau memang seperti apa? Oh, mungkin karena memang ada kesempatan, karena awal memang kan jarang banget menemukan sebuah kesempatan untuk menampilkan apa yang dulu memang saya kuasai gitu. Jadi mumpung ada kesempatan itu dari Green Youth, jadi saya manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Saya lakukan persiapan, saya lakukan latihan, dan ya saya tampilin gitu. Oke, siap. Tapi kalau ngomongin bakat kamu yang lain ada nggak? Enggak sih kayaknya. Puisi doang. Paling di nulis Kak sih. Nulis ya. Belakangan ini juga saya sering ikut nyoba-nyoba buat ikut lomba lagi, karena kayaknya sih merasa kangen gitu, ingin nostalgia di masa-masa nulis-nulis gitu. Akhirnya saya ikut ke lomba cerpen, dan kemarin di bulan lalu pengumuman itu langsung dapat juara 1. Wow, itu di mana lombanya? Itu masih online sih Kak. Online. Oke. Ya, berarti pada saat itu membacakan puisi apa memang nulis sendiri puisinya? Kemarin saya bacakan puisi dari Chairil Anwar. Oke, bacakan. Kita nanti mau tantang ya, boleh nggak? Wow. Di terakhir ya, di segmen terakhir nanti baca puisi. Jadi disiap-siapin dulu ya, biar nggak kaget. Oke, teman Pro 2, seperti biasa buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget ya. Langsung aja kirimin pertanyaan kamu ke WhatsApp di 0811 399 1054. Bisa juga melalui live chat ya untuk di RRI Digital. Bisa juga juga ada Oka Setiawan ya selaku finalis ya 10 besar untuk Green Youth Bali 2023. Oka, tadi kan sudah katanya mulai dari tahap administrasi, kemudian kamu ada diinformasikan kalau udah masuk atau lolos gitu ya. Itu dicari berapa orang? Saat itu 20 orang. 20 orang kamu masuk, kemudian ada tes wawancara. Terus ada sampai minat bakat, sampai akhirnya masuk ke jadi finalis ya 10 besar itu. Nah, pada saat tahapan seleksi demi seleksi, menurut Oka yang mana nih yang paling susah gitu menurutnya? Kalau menurut saya yang melewati hari karantinanya sebenarnya Kak. Oh iya, berapa lama? Kita ada karantina itu kurang lebih 2 mingguan. Itu dimulai dari setelah diumumkan sebagai finalis, kita latihan untuk opening, kemudian latihan public speaking, catwalk, kemudian ada tahapan-tahapan latihan-latihan lainnya. Itu kita lalui sampai akhirnya di malam grand final itu persiapannya juga lumayan. Panitia juga saya rasa juga capean gitu. Kita juga itu sih yang berat. 2 minggu itu ya kamu lalui dengan padat banget ya kegiatannya. Menurut kamu itu yang paling susah?
di antara semua tuh poin-poin tadi katanya ada belajar opening, belajar public speaking, catwalk sampai dengan segala macamnya gitu. Yang paling susah yang mana? Yang paling susah sih di bagian ketik di samping itu juga sebenarnya kita ada tes itu membuat sebuah produk, Kak. Produk Produk apa dari nih? barang bekas. Oh iya. Kita dibuat sebuah per kelompok gitu. Mhm. Nanti dari suatu produk dari barang bekas itu Hah? kita harus menghasilkan sebuah produk dan kemudian kita presentasikan itu. Oh, oke. Mungkin itu sih karena dari kelompok saya terutama kami memanfaatkan tutup botol plastik Hmm. itu kami manfaatkan menjadi sebuah tas. Nah, Oke. kebetulan saat mengumpulkannya itu yang lumayan dan sungkarnya kami memiliki sebuah relasi Mhm. di Bank Sampah Indo yang ada di Jalan Seririt Singaraja. Nah, kebetulan di sana ada banyak tutup botol jadi sangat mempermudah kami. Namun jika sebenarnya di situ nggak ada, susah banget sebenarnya ngumpulin sebanyak itu. Oke, cuman tutup botolnya aja. Ya, tutup botolnya kami Oke, bikin tas. Tasnya nih tas apa nih? Tas ransel, apa tas cewek, apa gimana? tas cewek sih. Mirip tas ibu-ibu yang dipakai Oke. ke pasar, namun Oh lebih iya. kecil. Oke. Itu idenya dapat dari mana? Eh, s- itu idenya dari kami kan berlima. Mhm, mhm. Nah, masing-masing dari kami ini awalnya memang memiliki sebuah ide. Ada yang mau buat pot gitu-gitu dan Oke. sebagainya. Namun tercetuslah dari salah satu rekan saya itu bagaimana kalau kita buat tas saja. Kemudian setelah kami finalis seluruh finalis itu diajak berkunjung ke Bank Sampah Indo yang ada di Jalan Seririt tadi. Ya. Kami melihat di sana ada banyak sekali hiasan yang dibuat oleh pegawai di sana yang terbuat dari tutup botol juga. Nah, akhirnya kami coba untuk berpikir hal apa yang bisa dimanfaatkan dari tutup botol juga karena kalau dijual tutup botolnya itu sebenarnya tidak terlalu mahal. Nah, maka dari itu bagaimana untuk meningkatkan daya jual dari tutup botol itu kami manfaatkan, kami usahakan untuk membuat tas itu. Oh, gitu tujuannya ya dari daya jual daripada tutup botol itu. Dan akhirnya kalian menentukan tas ya, bikin Iya. tas. Dan sudah jadi kemudian itu yang kalian presentasikan. Iya, betul. Oke, kayak misalnya kenapa bikin tasnya kayak gitu ya dan lain sebagainya. Itu dipilih yang terbaik atau gimana sih untuk hasil produk-produk itu? Itu kebetulan saat itu setahu saya karena saya peserta itu tidak dipilih yang terbaik tapi itu dinilai untuk di tahap selanjutnya di 5 besar Oke. itu. Jadi mempengaruhi Iya, nilai-nilai ya betul. untuk masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Oke, setelah tahap itu masuk sampai ke public speaking dan lain sebagainya tadi ya, itu nggak terlalu susah menurut kamu ya? Mungkin karena cara pembelajaran yang dilakukan oleh panitia kan karena kita benar-benar dilatih secara bertahap jadi saya rasa itu tidak terlalu berat bagi Iya. saya karena mereka juga mengerti bagaimana situasi kita gitu. Jadi aman kalau dari saya. Aman-aman aja ya. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 0811399154. Selamat sore. Hai Kak Oka, aku Tina yang ada di Sambangan. Mau tanya dong, selama 2 minggu tadi di karantina ada kejadian unik nggak yang menarik yang tidak terlupakan katanya? Oh, ada yang unik-unik nggak? Kalau yang unik sih nggak ada ya karena mungkin agak culture shock dikit karena saya waktu itu masih kelas 10 masih awal-awal di Singaraja di jam 10 malam kan biasanya kita tuh latihan sampai jam 10 sampai jam 11 gitu. Jalanan tuh udah sepi, Udah sepi. udah kosong gitu. Saya kira Singaraja itu kota yang rame gitu. Kayak dari pasar gitu Iya ya. betul. Oke. Jadi itu sih agak shock dikit pas balik ke kos gitu. Iya, Sepi ternyata ternyata. udah sepi gitu ya. Jam 9-nya udah lumayan Iya. sepi ya. Oke, jadi gitu ya teman Pro 2 itu kayak satu yang nggak terlupakan karena baru tahu gitu Singaraja ternyata malam itu udah sepi. Semua udah masuk kamar ya. Pingitan. Tapi nggak berlaku untuk malam minggu loh. Oh, iya. Iya, Iya. Itu bukan malam minggu berarti ya? Bukan. Bukan, ya. Oke, makasih ya Tina udah nanya. Terus ada lagi, hai Kak, aku dari Andre ya yang ada di Lovina. Kalau ngomongin ajang pageant ini, kamu sukanya dari kelas berapa sih? Katanya apa baru-baru aja apa memang udah dari SMP? Makasih ya katanya. Gimana nih? Untuk ajang pageant, untuk yang pertama kali itu saya di Karangasem. Mhm, Itu saya ikut pemilihan Duta Anak Karangasem. mhm.
kebetulan saya masuk di komisi jaringan. Nah, di saat itu saya masih duduk di kelas 10 SMA. Ya, kelas SMA di awal semester 10. kelas 1 Kelas SMA. 10, oke. Ya, barulah karena di Karangasem itu nggak terlalu banyak ada kegiatan pageant. Akhirnya saya melanjutkan itu dan kebetulan saat itu COVID. Jadi jabatan saya itu yang harusnya 1 tahun sampai 2 tahun. Ya, karena COVID itu. Dan akhirnya barulah ke Undiksa, ke Singaraja. Pageant pertama yang saya ikuti di Undiksa itu pemilihan putra putri Undiksa. Oke. Dan langsung harinya saya terpilih sebagai runner up 2 dan barulah saat ini saya gabung ke Green Youth Bali. Oh, oke 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 oke. Nah, ini kan dari SMA berarti udah mulai masuk ke ajang pageant ya. Nah, awal mulanya banget nih di Karangasem ikutan itu karena kenapa? Dipaksa juga? Oh, enggak sih. Enggak. Karena waktu itu saya penasaran aja dengan melihat teman-teman saya yang ikut pageant-pageant ini, kenapa terlihat sangat keren, luar biasa, Ya. cara berbicaranya bagus, kemudian cara jalannya ada wibawa. Saya tertarik gitu, ingin seperti mereka. Akhirnya saya menemukan sebuah pamflet saat itu yang disebar melalui WhatsApp group dan akhirnya saya cobakan diri untuk mendaftar dan langsung terpilih. Oke, jadi karena melihat teman-temannya gitu ya, ini kok dia bagus ya ngomongnya, public speakingnya, terus cara jalannya bagus ya. Ini mereka ngapain gitu ya? Jadi akhirnya kamu nyari-nyari tahu informasi. Oh, ternyata mereka ikut ajang pageant dan kamu kayak penasaran dan ikutan gitu ya. Nah, kalau menurut kamu nih, buat teman Pro 2 nih yang mungkin aja juga masih pada bingung sebenarnya mau ikut mulai pageant atau enggak gitu ya. Menurut kamu apa sih yang harus disiapin nih, Oka? Untuk yang perlu disiapin banget untuk ikut ke dunia pageant itu, yang paling pasti adalah harus percaya diri. Karena memang mungkin di awal-awal kita yang tidak memiliki pengalaman itu akan merasa insecure dan melihat dari teman-teman yang sudah jauh jam terbangnya untuk ikut pageant. Namun itu bukan suatu masalah besar. Kita bisa mengejar mereka, mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Oke. Yang ya. penting harus dicoba aja dulu. Coba ya, oke. Yakin aja ya kalau emang udah berminat atau tertarik tuh kayak Oka, katanya udah ikutin aja, masalah menang kalah ya ntar aja ya, yang penting percaya diri katanya Oka. Oke. Selamat sore Kak, aku dari Mita mau tanya dong Kak Oka, kalau di Green Youth Bali ini seperti apa sih tugas-tugasnya Kak Oka selaku finalis, dan sekarang udah berapa banyak nih anggotanya? Oh ya, ini kan ada paguyubannya ya, Green Youth Bali ini ya. Itu seperti apa? Berapa orang katanya anggotanya, dan apa-apa aja sih tugasnya Oka di sana dan juga teman-teman lain? Oke, karena paguyuban Green Youth Bali ini kebetulan terbilang masih baru 2 tahun. Jadi keanggotaan atau jumlah dari anggota paguyuban ini baru 20 orang. Jadi itu finalis dari tahun 2022 dan tahun 2023. Kami menjadi satu membentuk paguyuban saat ini. Nah, untuk kegiatan-kegiatan dari paguyuban ini ada banyak sekali sebenarnya. Karena kita berada langsung di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup, tentunya kita mendukung segala program kerja dari Dinas Lingkungan Hidup. Misalnya kita diminta bantuan untuk ikut terjun langsung membersihkan sungai seperti kemarin kita ikut, kemudian ke pantai, penanaman mangrove, dan saat ini kami dari Paguyuban Green Youth Bali sedang mempersiapkan diri untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Salah satu sasarannya adalah di SMA Bali Mandara dan SMK Bali Mandara, karena mengingat bahwa kami akan mengadakan sebuah pemilihan di bulan September ini, Kak. Jadi dengan maksud itu kita akan melakukan sosialisasi tersebut. Oke, jadi pokoknya nanti ada program-program nih dari DLH gitu ya. Kalian ikut gitu ya. Misalnya kayak kemarin juga ada acara kalian MC juga gitu kan ya. Pokoknya dilibatkan langsung ya. Itu untuk menentukan itu pastinya bergiliran dong ya untuk yang menjadi tugas atau petugasnya. Nah, kalau masalah membersihkan sungai, pantai dan lain sebagainya ini, itu program bulanan atau gimana sih?
Sebenarnya kalau dari kami, sepengetahuan saya itu kami belum ada mengancangkan untuk khusus membersihkan satu sungai seperti itu. Kami mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Daerah. Hidup. Jadi dalam satu hari itu kadang-kadang kami diundang untuk ayo paguyuban Green Youth Bali ikut untuk melakukan pembersihan di sini. Nanti kami kalau yang bisa pasti akan langsung ikut gitu. Oke, jadi gitu ya teman Pro 2. Jadi pokoknya intinya tugas mereka itu bagaimana terkait dengan lingkungan Ya, ya. betul. Ya, jadi menjaga kebersihan gitu ya. Ada nggak sih ini pertanyaan dari Indah nih ya. Kak, kan sekarang udah dapat label di Green Youth. Ada nggak sih aksi nyata yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kakak tuh di jalan ketemu sampah langsung diambil gitu ya. Karena merasa diri udah tergabung dalam paguyuban gitu. Nah, gimana nih Oka tanggapannya? Sebenarnya hal paling mendasar sebelum saya gabung ke Green Youth itu yang saya lakukan adalah mengganti botol minum saya dengan menggunakan tumbler. Karena satu botol Aqua misalnya nih itu nggak bisa kita gunakan berkali-kali. Di samping itu juga sampah nantinya yang dihasilkan itu akan semakin lama itu akan menumpuk banyak gitu. Walaupun memang kita hanya satu, tapi orang lain juga pasti hanya satu pasti banyak jadinya. Oke, itu jadi aksi nyata ya. Dan karena memang tadi Oka bilang sendiri memang berminat begitu ya dalam suka lingkungan, Iya. suka nanam pohon gitu ya, suka bersih-bersih juga gitu ya. Dan bahkan udah melakukan penggunaan tumbler sebelum menjadi Green Youth ini atau mungkin menyandang label gabung di paguyuban Green Youth. Oke, buat teman Pro 2, buat yang lain nih yang masih punya pertanyaan boleh banget ya komen aja, kirim aja chatnya ke WhatsApp di 0811399154 dan juga bisa melalui live chat di RRI Singaraja Official. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, dan masih bareng aku Iren Amora, teman Pro 2. Masih juga nih mendengarkan melalui RRI.co.id, RRI Digital, dan juga live YouTube ya, RRI Singaraja Official. Masih juga bareng Oka. Halo. Kak, ini ada beberapa komen ya di live YouTube-nya. Ntar aku cek, aku nyontek dulu nih sebentar. Oh, ini udah kelihatan. Dari siapa nih? Halo Kak Oka dari Alpa ya. Mau nanya dong, gimana sih pendapat kakak tentang kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, karena di Singaraja masih banyak dilihat adanya permasalahan sampah yang terjadi. Nah, tanggapannya Oka? Kalau dari aku pribadi, kalau mendengar hal tersebut tentunya sedih-sedih ya pasti ya, karena sampah kita di khususnya pribadi itu harusnya menjadi tanggung jawab pribadi gitu. Kenapa kita memberikan atau melimpahkan sampah tersebut ke lingkungan atau alam kita? Padahal apa yang kita gunakan, apa yang kita manfaatkan itu harusnya menjadi tanggung jawab kita. Nah, tanggapan saya mengenai hal tersebut, sebisa mungkin sadari apa yang menjadi tanggung jawab kita, karena itu yang kita gunakan itu harus yang kita selesaikan. Misalnya sampah seperti yang tadi, botol minum itu karena sekarang sudah ada alternatifnya, mungkin bisa diganti menjadi tumbler kayak gitu. Kemudian tas kresek yang awalnya masih menggunakan kresek yang berwarna, bisa kita ganti menjadi yang lebih ramah lingkungan. Misalnya tas belanja yang kayak gitu yang bisa kita gunakan berkali-kali gitu. Oke, jadi karena ini memang pentingnya kesadaran individu masing-masing ya, nggak bisa kita pisah-pisah gitu. Kalau kita nggak diri sendiri ya, kita nggak mungkin. Kayak tadi Oka bilang, kalau kita pakai satu botol semuanya satu jadinya banyak. Ya, Andai betul. kan kita nggak pakai botol plastik itu, jadi nggak ada sampah gitu ya. Dan mungkin masih banyak juga kurangnya kesadaran untuk orang-orang. Misalnya nih ya, aku beberapa kali pergi misalnya nih, kayak anggaplah ke suatu acara gitu, dan ketika ada sampah, mereka tuh bilang gini, ah nggak ada bak sampah, buang di sini aja gitu loh. Kenapa nggak berpikiran bahwa dipegang dulu sampahnya, nanti ketika ketemu tempat sampah ya buang di sana gitu ya, atau mungkin bawa pulang aja kan, nggak Ya, apa-apa betul. ya. Jadi aku pun melakukan hal itu, teman Pro 2 ya. Aku nggak ada maksud untuk ikutan di Green Yard ya. nggak bisa. Tapi kalau ngomongin Green Yard ini, sebenarnya ada kriteria khusus ya untuk masuk ke sana, dari umur dan lain sebagainya. Gimana nih Kak? Tentunya dari yang paling pasti adalah harus memiliki komitmen dan tanggung jawab. Karena ketika kita sudah bergabung dalam paguyuban, tentu kita harus melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang yang sudah bergabung sebagai anggota. Karena menjadi anggota paguyuban itu memang jika kita pikirkan memang berat, tapi dengan kebersamaan, rasa kekeluargaan dan dukungan dari orang-orang pasti kita bisa melewati. Selain itu, dari persyaratan umur itu ada karena sebuah organisasi itu tentunya harus dimiliki dari orang yang berusia gitu. Karena rasa tanggung jawab itu memang sih ada terkadang seorang anak-anak kecil gitu yang memang tertarik ke dunia pageant, namun karena usia dan sebagainya, karena kita juga kegiatannya itu tidak hanya di Singaraja, jadi jika anak-anak yang
masih kecil itu tentu perizinan dari orang tua akan sulit gitu. Jadi Oke. ada persyaratan khusus untuk umur tersebut. Nanti untuk cek itu ada di sosial medianya. Iya, betul. Oke, di Instagram. Iya, Green At Youth Bali. Green Youth Bali. Oke. Nah, untuk komen kita cek lagi ya. Wih, banyak ini ada yang komen ya. Oke. Mana nih? Keren Kak Oka, semangat ya dari Alpha tadi Alpha Biology ya. Oke, ada juga mana nih? Mana nih? DL Tower, mantap ya teman terbaik kamu. Oke, ada komen dari Gede, siapa nih? Delix. Ternyata harus benar-benar disiplin kalau masalah sampah, apalagi plastik. Mantul Pro 2 ya. Oke, makasih, bener dong karena siapa nih? ACIR ya, harus sering-sering nih dialog seperti ini. Ya bener. Apalagi ini kalau ngomongin sampah tuh memang harus disiplin banget ya, Iya, Kak, betul. ya. Betul banget. Oke, mungkin Oka pengen juga memberikan satu harapan-harapan deh untuk teman Pro 2 ya. Seperti apa sih harusnya, apalagi kita anak muda kan, generasi penerus bangsa. Nanti kita belum tentu bisa menikmati bumi ini kalau banyak sampah, ada banjir dan lain sebagainya akibat sampah-sampah yang kita sudah buang dengan sembarangan. Gimana Kak? Oke, harapan saya untuk anak-anak muda khususnya seperti saya harap kedepannya teman-teman semua dapat lebih bertanggung jawab dengan sampah dari yang dihasilkan dari teman-teman ya, karena satu sampah dari teman-teman itu menyumbangkan permasalahan yang besar gitu untuk masa depan di bumi kita nantinya, agar anak-anak kita, anak-anak cucu dapat merasakan apa yang kita rasakan saat ini, bernafas dengan lega, merasakan indahnya pepohonan, merasakan suburnya atau hasil tanam dari tanah yang subur gitu. Oke, dan juga masih bisa menikmati gini ya. Ya meskipun di sini sekarang kan udah mulai global warming, tapi kalau kita nggak kembali mencegahnya itu malah tambah ya, rusak betul. begitu. Jadi kita harus mulai mengurangi sampah-sampah plastik seperti yang dilakukan oleh banyak pihak tentunya. Kak, kalau misalnya satu pertanyaan nih ya dari WhatsApp dari Endri ya, Kak Oka ada tips nggak sih buat siapapun nih yang tentunya pengen berkecimpung di dunia pageant? Itu seperti apa sih katanya. Nah ini mungkin pertanyaan tadi sama ya, tapi Iya. mungkin Oka ada poin-poin lagi? Mungkin seperti yang aku sampaikan di awal tadi, kita harus percaya diri. Di samping itu kita karena misal jika memang kita belum memiliki sebuah pengalaman di dunia pageant, kita harus melakukan persiapan. Nah, ada banyak sekali tips and trick yang dapat teman-teman tonton di berbagai platform media sosial, khususnya misalnya ada YouTube. Ada banyak sekali orang yang membagikan bagaimana cara untuk melatih public speaking, rasa percaya diri dan sebagainya. Mungkin itu dapat menjadi sebuah tonggak awal untuk teman-teman sebelum teman-teman mendaftarkan diri ke dunia atau lomba pageant gitu. Oke, jadi cek-cek dulu ya, siapin dulu ya, termasuk dengan kriteria umur dan lain sebagainya. Kamu siapin tuh mulai dari sekarang. Nah, jadi nanti ketika udah ada tuh bukaan-bukaan, jadi kamu udah bisa ikut Iya, ya ajang-ajang pageant. Nah, ada pertanyaan lagi dari Angga, Kak Oka, suka duka di pageant itu seperti apa katanya? Oke, kalau ditanya suka dukanya, sukanya dulu deh Kak. Sukanya karena aku memang demen istilahnya, Demen ya. suka di bidang lingkungan. Jadi hobi itu tersampaikan, tersalurkan, dan ada rasa puas diri ketika sudah bergabung di Paguyuban. Oke. Dukanya mungkin ketika saat berasa karena kita kan melakukan sebuah kegiatan, tentu sebagai manusia ada rasa capeknya. Oke. Nah mungkin di sana karena ketika merasa capek dan masih ada kegiatan yang harus dilaksanakan, itu terkadang kita harus memaksakan diri karena sebuah tanggung jawab, kembali lagi ke tanggung jawab. Jadi mau nggak mau harus tetap kita laksanakan. Tapi itu asungkarinya tidak selalu terjadi karena dukungan serta semangat dari teman-teman yang lain itu menjadi sebuah motivasi bagi saya sendiri. Tentunya melihat semangat itu, jadi kembali ketika awalnya memang capek dan merasa ingin istirahat atau lelah,
akhirnya melihat semangat itu kembali lagi muncul semangat yang baru itu. Oke, jadi Oka kalau dapat semangat, jadi wis lagi bangkit lagi ya, atau mungkin recharge lagi Ya, ya, kalau betul. ada temen yang nyemangatin gitu ya. Iya. Oke, makasih Oka udah dijawab pertanyaannya. Tapi kalau kita ngomongin bagi waktu nih, ada pertanyaan dari Lina yang ada di mana nih? Oke, di Jalak Putih ya. Kak, untuk membagi waktu nih, kan katanya tadi prestasinya banyak ya. Terus seperti apa sebagai anak kuliah juga mahasiswa? Apalagi mungkin dengan kegiatan dari pageant, kemudian di kampus juga banyak. Seperti apa nih katanya Kak? Membagi caranya, tipsnya dong katanya. Kalau dari saya pribadi, tentunya saya menentukan skala prioritas saya. Saat ini saya seorang mahasiswa, jadi prioritas saya adalah berkuliah dan belajar. Nah, di samping itu untuk mengasah soft skill yang saya miliki, public speaking, kemudian rasa sosial bersama teman-teman, tentunya saya harus mengikuti berbagai jenis organisasi, salah satunya paguyuban. Nah, dengan cara menentukan skala prioritas, kita dapat membagi waktu tersebut. Misalnya teman-teman memiliki sebuah kepentingan di dua hal yang sama, jadi teman-teman lihat yang mana lebih dipentingkan, kemudian lakukan sebuah komunikasi dengan teman-teman di organisasi tersebut. Apabila dua organisasi ini memang berbarengan mengadakan kegiatan dan salah satunya emang teman-teman dipentingkan dan satunya ini teman-teman penting, namun yang satunya lebih penting gitu. Jadi teman-teman harus lakukan sebuah komunikasi. Teman-teman harus bicarakan baik-baik dengan anggotanya agar tidak ada perpecahan dari organisasi tersebut. Oke. Jadinya sama-sama jalan kayak gitu. Ya. Jadi skala prioritas nih teman Pro 2. Sebenarnya kalau kita bilang ini penting, ya penting juga, dua-duanya penting. Tapi yang mana paling penting itu yang diutamakan kata Oka pada saat itu ya, di Iya. posisi itu. Oke, sebelum kita ke quotes ya, atau mungkin ke closing statement, aku mau tadi dong yang challenge ya untuk baca puisi sedikit, karena tadi katanya dia menampilkan minat bakatnya saat pemilihan Green Youth Bali ini adalah dengan berpuisi teman Pro 2. Sudah siap puisinya kali ini akan dibawakan oleh Oka Setiawan. Puisi apa nih Oka? Puisi yang akan saya bawakan itu kembali lagi puisi dari Chairil Anwar, tapi judulnya berbeda. Sekarang yang akan saya bawakan judulnya Aku. Oke, silakan. Ini dia Oka Setiawan. Aku, buah karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang merayuku. Tidak juga engkau, tak perlu seduh, sedan. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Asik, 1000 tahun lagi nih teman Pro 2, mudah-mudahan bisa ya. Kalau sampah-sampah tentunya tidak menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pasti pentingnya menjaga lingkungan ya, apalagi di musim pancaroba ini demam berdarah sedang merajalela juga ya. Kalau kita tidak menjaga lingkungan, waspada demam berdarah. Oke Oka, sebagai closing statement nih, apa yang ingin kamu sampaikan kepada semua anak-anak muda generasi penerus bangsa? Oke, sebagai closing statement, saya ingin berbicara dan mengajak teman-teman semua untuk peduli terhadap lingkungan kita, karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi teman-teman, jika teman-teman khususnya hal ini pada sampah, jika teman-teman membuang sampah, itulah yang nanti akan teman-teman dapatkan. Ada hukum karma pala di hidup kita, kita tidak bisa melupakan hukum karma pala tersebut. Jadi sebisa mungkin teman-teman, apabila teman-teman memiliki sampah, teman-teman bisa simpan terlebih dahulu sampai teman-teman menemukan. Dan apabila teman-teman memang memiliki ketertarikan terhadap menjaga lingkungan atau isu permasalahan tentang sampah ini, teman-teman bisa bergabung bersama kami di Green Youth Bali.
teman-teman dapat mengikuti pemilihan dan teman-teman nantinya akan mendapatkan berbagai jenis hal yang mungkin serupa dengan apa yang saya dapatkan, mungkin lebih, karena di Green Youth Bali kita sama-sama harus memiliki sebuah dampak dan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan. Mungkin itu, Kak. Oke, wow, luar biasa. Makasih banyak loh ya Oka, sudah sharing, udah ngomong-ngomong juga, udah ngobrol-ngobrol. Makasih juga nih udah yang meramaikan live chat YouTube Singaraja, RRI Singaraja Official, dan juga udah ngirimin WhatsApp di 0813991054. Makasih banyak juga untuk dari Paguyuban ya. Di sini juga sudah ada ketuanya menemani ya, dan tentunya untuk Oka sekali lagi terima kasih banyak, dan kita tunggu teman-teman yang lain, ya anggota yang lain, karena memang ada kesibukan masing-masing, jadi mereka membagi waktunya untuk hadir ke sini ya. So, teman Pro 2, makasih sekali lagi. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja. Jangan lupa juga untuk selalu cek media sosial kami ya, @RRI Pro 2 Singaraja. Ada juga YouTube channel RRI Singaraja Official, dan dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja melalui rri.co.id dan juga RRI Digital 105,4 MHz juga bisa kamu dengarkan. Ketemu lagi bareng aku Iran Amora dan Oke Setiawan. Bye. Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja